Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang bertakwa bukan hanya mereka yang banyak kuantitas ibadahnya, tapi mereka yang bertakwa juga mereka yang tercermin lewat perilakunya mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian zuhur ini kita akan berbicara tentang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tidak hanya manusia saja. Ada makhluk-makhluk lain yang bahkan kita manusia bergantung hidupnya kepada mereka. Baik itu hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Akan tetapi hadirin sidang jemaah zuhur yang berbahagia, beberapa waktu ini, beberapa hari terakhir, kita seolah dipertontonkan oleh fakta yang tidak bisa kita tolak. Di Mesuji, Provinsi Lampung, seekor hewan yang jelas oleh undang-undang disebut sebagai satu di antara hewan yang dilindungi oleh bangsa ini. Ia terlepas dari habitatnya, kemudian datang ke pemukiman masyarakat. Harapan kita tentunya hewan ini akan ditangkap, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang. Namun sayangnya hadirin sidang jamaah, tak sesuai dengan harapan kita. Hewan yang sudah langka ini, yang populasinya di Indonesia ini hanya tinggal 900 ekor ini, nyatanya ditangkap, kemudian dibunuh, lalu dikonsumsi oleh masyarakat setempat, dan videonya beredar di media massa. Maka hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertanya, bagaimana sebenarnya Islam memandang, bagaimana mestinya kita menyikapi atau bagaimana cara kita bersikap terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Kaum muslimin dan muslimat hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hewan adalah makhluk Allah yang punya fungsi dan kedudukan tersendiri. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Al-An'am ayat 138, Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum." Allah katakan kepada kita sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa hewan-hewan yang telah Allah ciptakan ini laksana umat seperti kita. Mereka punya fungsi, mereka punya manfaat sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Maka oleh karena itu hadirin sidang jemaah zuhur yang berbahagia,
Relevan dengan firman Allah yang mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Walaupun dalam ayat tersebut Allah katakan ganjaran bagi mereka yang membunuh sesama manusia, tapi ada sebuah pesan moral yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah mestinya menghargai, mencintai makhluk lain seperti ia menjaga, mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam memerintahkan kita untuk ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Bapak dan saudara, dalam hadis ini diksi yang dipilih oleh Rasulullah adalah kata ala kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan diksi kulli syai' dalam bentuk isim nakirah. Maka artinya adalah sasaran berbuat ihsan, berbuat kebaikan tidak hanya sesama manusia. Sikap tolong menolong, saling menjaga tidak dianjurkan untuk sesama manusia saja, tapi ala kulli syai', atas setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka Bapak dan Saudara hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, relevan juga dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita menanamkan rasa cinta, rasa sayang kepada apa yang telah Allah ciptakan, maka balasannya tiada lain dan tiada bukan adalah rasa cinta, rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Quran surah Al-Anbiya 107, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bapak dan saudara, dalam ayat ini Allah juga gunakan diksi yang menarik. Allah gunakan lafaz nafi dan lafaz istithna, di mana dalam kajian gramatikal Arab pemahamannya adalah ada tujuan spesial, ada rencana menarik yang ingin Allah sampaikan lewat firman-Nya ini, di mana pesannya adalah satu-satunya fungsi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan sebagai penerus, sebagai penerang jalan di tengah-tengah kita adalah rahmatan lil alamin, memberikan manfaat, memberikan rahmat, memberikan keutamaan kepada seluruh alam, tidak hanya kepada manusia. Keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketenangan, menghadirkan kebahagiaan kepada makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai refleksi untuk kita bersama lewat peristiwa yang memang tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Sumatera Barat. Terjadi nun di ujung Sumatera, di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Namun Bapak dan Saudara, memang yang hilang adalah nyawa seekor tapir. Tapi kita tahu bahwa tapir adalah salah satu hewan langka yang memberikan manfaat kepada ekosistem hutan kita. Dan kita juga tahu bahwa deforestasi besar-besaran hari ini sudah merusak kualitas oksigen kita. Deforestasi yang ada nyatanya memberikan pengaruh negatif kepada kualitas udara kita. Maka ketika salah satu regenerator hutan itu dihancurkan oleh masyarakat kita ini, maka wajar
kita disuruh merefleksi kembali pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa sejatinya bencana alam, musibah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah bima kasabat aidin nas, oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah khalifah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, tugas kita, bagian dari tugas kita adalah merawat dan menjaga bumi ini. Maka sebagai bentuk upaya untuk menjaganya adalah kita jaga hutan kita jaga alam kita. Toh ketika itu tidak terjaga, yang akan menerima akibatnya adalah kita sendiri, adalah saudara-saudara kita sendiri. Maka hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang amanah, yang lembut hatinya, yang baik akhlaknya, serta mampu menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan semoga dengan hadirnya kita memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan bagi makhluk-makhluk yang hidup di sekitar kita. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal doa, Allahumma ja'al biladana wa ibadana ibadakas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai hamba-hambamu yang saleh, yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya, mampu menjaga kekuasaannya untuk terus memberikan kebermanfaatan kepada siapapun, dimanapun dan bagaimanapun bentuknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.